warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 riset kelas 10 IPA 2 akan mempresentasikan hasil riset kami dari bab 1 sampai bab 5 yang berjudul Hubungan Pola Asuh Orang Tua Terhadap Motivasi Belajar Anak Selama Pandemi di Mans 10 Jakarta. Laporan hasil penelitian bidang sosial dan humaniora. Saya Charles Herunisa, nomor absen 8. Saya Namira Medina dari absen 25. Saya Tarza Imraini, nomor absen 32. Laporan hasil penelitian bidang sosial dan humaniora. Latar belakang masalah. Interpersonal relationship atau hubungan antar orang adalah hubungan komunikasi yang efektif dengan sesama manusia dan lingkungan sekitar. Tujuan utama dari interpersonal relationship ini adalah untuk membantu Anda mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif antar pribadi. Orang tua merupakan dasar pertama bagi pembentukan pribadi anak dan membentuk baik buruknya perilaku anak. Pola asuh yang diberikan orang tua pada anak bisa dalam bentuk perlakuan fisik maupun psikis yang tercermin dalam tutur kata, sikap, perilaku, dan tindakan yang diberikan. Motivasi adalah segala sesuatu yang mendorong untuk bertindak melakukan sesuatu. Dengan diberikannya motivasi dari orang tua terhadap siswa dalam belajar, maka akan mendorong siswa untuk melakukan aktivitas belajar, sehingga secara tidak langsung akan berdampak baik pula terhadap hasil belajarnya. Kepribadian anak akan menjadi baik atau tidaknya tergantung dari pola asuh yang diterapkan oleh orang tua. Orang tua yang cenderung menuntut dan mengekang dapat memberikan dampak negatif pada anak, khususnya anak yang sudah beranjak remaja. Remaja yang dalam kehidupannya cenderung dituntut dan dikekang justru akan berpengaruh pada kondisi fisik dan psikologis remaja tersebut. Manfaat penelitian. Secara garis besar, manfaat penelitian terdiri untuk 3 pihak, yang mana 3 pihak itu adalah orang tua, anak, dan sekolah. Secara garis besar, manfaat penelitian bagi orang tua itu mampu memberikan pola asuh pada anak dengan gangguan mental secara tepat dan benar. Juga menjadi bahan pertimbangan akan pentingnya memahami perannya terhadap pola asuh dalam perkembangan moral anak dalam proses pembelajaran di sekolah. Bagi anak, dapat meningkatkan kualitas interaksi anak dengan orang tua, mengoptimalkan tumbuh kembang anak, mencegah anak dari perilaku yang menyimpang, dan juga mampu mendeteksi kelainan pada tumbuh kembang anak. Bagi sekolah, manfaatnya bagi orang tua adalah tidak harus memaksa kehendak untuk tidak diikuti oleh sang anak, karena pada saat di sekolah, anak juga akan diberikan hal-hal positif oleh guru. Karena anak tumbuh dari asuhan pola yang positif dari orang tuanya, jadi manfaat bisa tersebar kemana-mana, sebab membawa pengaruh positif yang banyak. Pengertian pola asuh menurut Dr. Baumrin terdapat 4 macam pola asuh orang tua, yaitu demokratis, otoriter, permisif, dan cuek. Demokratis adalah pola asuh yang memprioritaskan kepentingan anak, akan tetapi tidak ragu dalam mengendalikan mereka. Tipe pola asuh ini adalah hubungan yang hangat dan positif antara orang tua dengan anak. Otoriter, pola asuh ini cenderung menetapkan standar yang mutlak harus dituruti. Biasanya dibarengi dengan ancaman-ancaman, misalnya kalau tidak mau makan, maka tidak akan diajak bicara. Tipe pola asuh ini adalah orang tua yang tidak mengerti perasaan anak dan selalu menuntut kehendaknya. Yang ketiga adalah permisif. Pola asuh ini memberikan kesempatan pada anaknya untuk melakukan sesuatu tanpa pengawasan yang cukup darinya, sehingga seringkali disukai oleh anak. Tipe pola asuh ini adalah sangat sedikit memberi aturan, tapi selalu memenuhi segala kehidupan dan kebutuhan anak. Yang terakhir adalah cuek. Pola asuh cuek ini atau abai sering terjadi pada orang tua yang terlalu sibuk atau memiliki masalah pribadi. Tipe pola asuh ini adalah orang tua hanya memenuhi kebutuhan fisik dasar sang anak saja, seperti makan, pakaian. Sementara itu, kebutuhan secara psikologis jarang terpenuhi karena orang tua yang jarang interaksi dengan anaknya. Selanjutnya, pengertian motivasi belajar. Pengertian motivasi belajar bisa diartikan dengan dorongan yang timbul dari dalam diri siswa, intrinsik dari luar diri siswa, ekstrinsik untuk melakukan sesuatu. Indikator motivasi belajar itu: 1. Adanya hasrat dan keinginan berhasil. 2. Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar. 3. Adanya harapan dan cita-cita masa depan. Selanjutnya, jenis-jenis motivasi belajar. Yang pertama, motivasi belajar ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari diri siswa sendiri untuk belajar. Motivasi ini bisa dipengaruhi oleh keinginan siswa untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jenis motivasi ini timbul sebagai akibat dari dalam diri individu sendiri tanpa ada paksaan dan dorongan dari orang lain, tetapi atas kemauan sendiri. Selanjutnya, motivasi belajar ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar, misalnya lingkungan. Jenis motivasi ini timbul akibat pengaruh dari luar individu, apakah karena ajakan, suruhan, atau paksaan dari orang lain, sehingga dengan kondisi yang demikian akhirnya ia mau belajar. Selanjutnya, metodologi penelitian.
Metodologi penelitian terdiri dari 1. Metode penelitian. 2. Data jumlah populasi dan sampel penelitian. 3. Waktu dan tempat penelitian. 4. Teknik mengumpulkan data. 5. Pengumpulan data. Terima kasih. Cuma salah. Tadi dulu, tuh jangan dipaksa dulu. Sekian aja langsung. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita potong dong berarti videonya. Udah ambil, tapi 5 menit doang aja. Ya gak apa-apa, kan maksimal 7 menit.